Assalamualaikum. Hai Mams, balik lagi di YouTube channel saya, Diary Dapur Wika. Siapa di sini yang suka banget makan bolu sarang semut? Bolunya lembut banget, bersarang dan berlubang seperti ini. Cara bikinnya gampang banget. Dan di video kali ini saya mau share resepnya dan tutorial cara pembuatannya. Penasaran gimana cara bikinnya? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, di sini saya sudah siapkan pan. Kita panaskan pannya terlebih dahulu ya. Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 450 gram. Nah, ini gula pasirnya akan kita buat karamel ya. Kita diamkan seperti ini sampai gula pasirnya mencair. Untuk membuat bolu sarang semut yang enak dan gak pahit, itu kuncinya ada di pembuatan karamel ini ya. Jadi pastikan pada saat membuat karamel jangan sampai karamelnya ini mutung. Dan saat membuat karamel juga jangan diaduk ya, karena nanti kalau diaduk kita menggunakan spatula, gula-gulanya itu akan nempel ke spatulanya. Cukup kita goyang-goyangkan saja pannya seperti ini ketika bagian bawah dari gulanya sudah mencair atau berbentuk karamel. Nah, seperti ini kita goyang-goyangkan terus supaya nanti karamelnya ini matang merata dan tidak hangus di permukaan bawahnya. Setelah kurang lebih 15 menit ini gula pasirnya kita masak. Dan sambil digoyang-goyang juga pannya, gula pasirnya sudah berbentuk karamel semua seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan air panas sebanyak 500 ml ke dalam karamelnya. Hati-hati karena kedua bahan ini sama-sama panas. Kemudian ini kita masak sampai air dan gulanya tercampur merata dan mendidih. Kemudian kita sisihkan dulu karamelnya sampai karamelnya dingin ataupun suhu ruang. Siapkan loyang tulban. Di sini saya menggunakan loyang tulban berukuran 24 cm. Kemudian kita oles semua permukaan loyang menggunakan Carlo Homemade. Untuk resep Carlo Homemade-nya nanti akan saya share di deskripsi box ya. Menggunakan Carlo Homemade ini dijamin kuenya pasti bakalan mudah banget untuk keluar dari loyang. Jadi nggak ada tuh drama-drama kuenya menempel pada loyang. Nah, ini dia semua permukaan loyangnya sudah saya oles menggunakan Carlo. Kemudian loyangnya kita sisihkan sebentar. Selanjutnya di sini saya siapkan wadah untuk mencampurkan semua bahan-bahannya. Masukkan 5 butir telur utuh. Masukkan 170 gram susu kental manis. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisker sampai telur dan susu kental manisnya tercampur merata. Setelah telur dan susu kental manisnya tercampur merata seperti ini, kemudian saya masukkan margarin cair sebanyak 150 gram. Aduk kembali sampai margarin, telur dan susu kental manisnya tercampur merata. Ini tuh bikin kuenya gampang banget tanpa menggunakan mixer, hanya kita aduk-aduk aja menggunakan whisker seperti ini. Setelah tercampur merata, kemudian kita masukkan bahan-bahan kering. Terlebih dahulu saya siapkan saringan untuk mengayak bahan-bahan kering. Masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Tambahkan tepung tapioka sebanyak 150 gram. 1 sendok baking powder. 1 sendok soda kue.
Nah, kemudian ini kita ayak supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil. Kemudian kita aduk kembali menggunakan whisker sampai bahan basah dan bahan keringnya tercampur merata. Selanjutnya, setelah adonannya sudah tercampur merata seperti ini, kita masukkan cairan karamel yang tadi sudah kita buat. Dan cairan karamel ini pastikan sudah benar-benar dingin ataupun sudah suhu ruang ya. Kemudian aduk lagi menggunakan whisker sampai karamel dan bahan-bahan yang lainnya tercampur merata. Selanjutnya jangan lupa tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Nah, selanjutnya ini adonannya sudah selesai dan adonannya siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Kita tuang semua adonannya ke dalam loyang yang tadi sudah kita oles menggunakan Carlo. Kita tuang sambil disaring seperti ini ya, supaya adonannya halus dan tidak ada tepung-tepung yang masih bergerindil. Semua adonannya sudah saya tuang ke dalam loyang. Kemudian ini adonannya langsung aja kita panggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 40 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah 40 menit dipanggang, ini tuh kuenya sudah matang dan sudah mengembang. Namun permukaan atas kuenya ini masih agak basah. Jadi saya pindahkan apinya di api atas bawah, kita panggang lagi selama 5-10 menit. Dengan total durasi 50 menit saya memanggang. Di durasi akhir saya menggunakan api atas bawah. Ini kuenya sudah matang. Saya buka tutup ovennya. Kemudian jangan lupa dites tusuk dulu untuk memastikan benar-benar matang ya. Jika tidak ada lagi adonan yang menempel pada tusuk sate seperti ini, itu artinya kuenya sudah matang. Kemudian kita bisa angkat dan keluarkan kue dari oven. Nah, ini dia kue karamelnya sudah matang. Dan ini kue karamelnya juga sudah agak hangat, tidak terlalu panas. Jadi tadi setelah keluar oven saya diamkan selama 15 menit. Jadi ini nggak terlalu panas ya kuenya. Kemudian ini saya keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia, karena menggunakan Carlo Homemade sangat mudah sekali kuenya untuk keluar dari loyang. Dan hasil kuenya juga sangat cantik sekali. Nah, ini dia Moms, kue karamelnya sudah jadi, tampilannya sangat cantik dan yang pasti ini enak banget. Langsung aja saya mau potong-potong kuenya untuk saya cicipi. Kue ini cocok banget dijadikan untuk ide jualan ataupun biasanya suka dijadikan kue hantaran saat pernikahan ya.
Potongan dari kue karamelnya berhasil, kuenya benar-benar bersarang banyak seperti ini, cantik banget ya. Tekstur dari kuenya lembut dan kenyal, aroma kuenya juga wangi banget. Tuh bisa dilihat bersarang semua, full bersarang. Saya cicipi, bismillahirrohmanirrohim. Rasa kuenya enak banget, manisnya pas, nggak ada bau-bau hangus, dan rasa susu kental manisnya ini rich banget. Jadi beneran kue karamelnya approve dan rekomen sekali untuk diriku. Untuk resep lengkapnya, Moms bisa langsung cek di kolom deskripsi box ya. Oke Moms, jangan lupa resepnya di recook, dan terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya hanya di YouTube channel Diary Dapur Wika.